Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster yang terang-terangan dengan jelas menunjukkan sikapnya yang tegas menolak Israel. 90% lebih orang di Indonesia setuju bahwa kita memang bersama Palestina. Tapi tidak dengan saat itu. Ketika Maret waktu itu, tak ada suara satu kata pun dari Anies Baswedan. Apalagi Prabowo Subianto yang adalah Menteri Pertahanan padahal. Kita ingin anak muda berkiprah jauh lebih baik dari sekarang. Tapi tentunya dengan cara yang baik juga. Tidak mungkin kita menempatkan anak muda yang hanya bisa berkarya dengan privilege-nya. Halo, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, kali ini kita sama-sama berduka dengan apa yang terjadi di Palestina. Ya, sejak tanggal 7 Oktober lalu, ya pecah lagi lah perang antara Hamas dan Israel. Yang ini semakin menunjukkan eskalasi baru konflik antara Israel dan Palestina yang sudah berlangsung sekian dekade. Kita sama-sama bersuara. Kemarin kita bikin satu aksi yang menunjukkan betapa kita semua merasakan hal yang sama. Ya, bukan hanya tentara yang menjadi korban, tapi banyaknya warga sipil, banyaknya anak-anak, bahkan jurnalis yang menjadi korban membuat kita begitu muak akan segala hal yang terjadi dalam suasana perang seperti ini. Semua orang bersuara. Najwa Shihab, para menteri, menteri agama, Kemenko, PMK, Ibu Menteri Luar Negeri Marsudiri ini pun membacakan puisi yang begitu mengena dan syahdu. Dan tidak lupa juga ada Anies Baswedan di sana yang berorasi dengan begitu meledak-ledak. Nah, saya jadi teringat kejadian medio Maret 2023 lalu ketika kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 karena Israel ini. Semua orang, ya termasuk saya sebagai penggemar sepak bola tentunya sangat kecewa. Kita sudah berharap begitu besar akan menjadi tuan rumah Piala Dunia, tapi tiba-tiba dibatalkan. Dan saat itu, ya yang menjadi triggernya, yang menjadi pemicunya adalah Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster yang terang-terangan dengan jelas menunjukkan sikapnya yang tegas menolak Israel. Semula saya kesal juga, tapi begitu saya lihat alasannya, ya bahwa yang dilakukan Ganjar ini adalah sesuai dengan satu amanat Bung Karno, lalu juga konstitusi, lalu juga kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif dan posisi kita yang membela kemerdekaan Palestina, akhirnya semua bisa dimaklumi. Dan justru saya salut dengan ketegasan Ganjar saat itu yang berani menentang arus. Kalau sekarang Anies Baswedan bisa bersuara keras, ya melakukan orasi yang begitu meledak-ledak, ya karena kita semua tahu, semua orang berbicara hal yang sama. 90% lebih orang di Indonesia setuju bahwa kita memang bersama Palestina. Tapi tidak dengan saat itu. Ketika Maret waktu itu, tak ada suara satu kata pun dari Anies Baswedan. Apalagi Prabowo Subianto yang adalah Menteri Pertahanan padahal. Semuanya diam. Semuanya takut untuk mendapatkan perlawanan dari rakyat, untuk mendapatkan stigma buruk. Tapi tidak dengan Ganjar. Ketegasannya, setia dan taat kepada konstitusi membuat kita yakin bahwa hanya kepada Ganjarlah konstitusi bisa kita percayakan. Konstitusi memang saat ini menjadi masalah besar bagi kita. Apa yang terjadi pada MK seolah-olah membuat kita khawatir bahwa MK sebagai lembaga super penjaga konstitusi terancam marwahnya. Kan kita bingung, akan menjadi riskan. Karena kita nggak tahu lagi kepada siapa kita harus percayakan. MK ini kalau menurut saya seharusnya memang sejak dulu ada. Bukan hanya soal dalam kasus Gibran ini. Ya, tapi entah bagaimana ceritanya tiba-tiba harusnya 2021 sudah ada ya majelis kode etik seperti ini, tapi itu tidak pernah dibentuk. Dengan alasan yang segala macam lah ya. Para ahli hukum sudah membicarakan itu semua. Tapi yang lebih penting daripada itu, bahwa di atas hukum ada etika. Jadi saya rasa Pak Jokowi juga tahu bahwa dengan adanya kasus ini, ya konstitusi kita terancam. Demokrasi kita dalam bahaya. Karena semua orang tahu Pak Jokowi sekarang adalah pemegang kekuasaan. Dan Gibran adalah anaknya. Dan apa yang terjadi selanjutnya, semua orang pasti bisa menduga dengan kasat mata. Tak perlu jadi pakar politik, tak perlu jadi ahli strategi untuk bisa melihat atau bisa menganalisa apa yang akan terjadi nanti.
Pak Jokowi punya segala macam bentuk resource yang dimiliki sebagai seorang penguasa. Bisa saja menggerakkan aparat negara untuk mendukung anaknya. Bisa saja membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan anaknya. Dan hal-hal semacam itu. Lalu apakah ini bukti bahwa orang-orang seperti kita yang bersuara tentang hal ini adalah orang-orang yang takut akan kepemimpinan anak muda dan tidak akan memberi kesempatan kepada mereka? Tidak. Kita ingin anak muda berkiprah jauh lebih baik dari sekarang. Tapi tentunya dengan cara yang baik juga. Tidak mungkin kita menempatkan anak muda yang hanya bisa berkarya dengan privilege-nya. Terkait hasil putusan MK kemarin, kelihatannya memang memberikan hal atau memberikan ruang kepada anak muda. Tapi kita lupa bahwa yang bisa mencalonkan itu adalah anak muda yang pernah menjadi kepala daerah, wali kota atau gubernur. Jadi ya ini kan privilege juga, bukan ke semua anak muda. Jadi jangan sampai kita membukakan jalan untuk seseorang, lalu setelah orang itu masuk, kita tutup jalannya. Karena batas usia tidak diturunkan, cuma hanya diberi pengecualian. Nah, bicara soal konsistensi dan bicara soal keberanian, ini kan yang selalu menjadi narasi utama, bahwa Ganjar adalah capres yang penakut, dengan partainya aja takut, selalu menurut, tidak berani mengambil keputusan sendiri, tidak konsisten. Nah, saya rasa justru malah yang terjadi sebaliknya. Apa yang dilakukan sama Ganjar justru berlawanan terbalik dengan dilakukan dengan Pak Jokowi dan Gibran serta keluarganya. Sudah banyak yang membahas soal ini, betapa Pak Jokowi tidak konsisten dengan omongannya, begitu juga Gibran. Ya belum lama ini pun sama, ya tentang soal netralitas misalnya. Sudah banyak yang membahas ini juga. Tapi kita lihat apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan jauh berbeda. Ya kemarin pun Pak Jokowi baru berbicara tuh di depan para pengusaha. Ya bahwa ya kalau pengusaha jadilah pengusaha aja. Gak usah sok-sokan ikut jadi politisi, tak usah mengomentari soal politik. Nanti komentar-komentar malah keliru, katanya begitu. Ya dia lupa kalau dia juga dulu kan pengusaha. Dia pengusaha furnitur, pengusaha mebel. Gibran pun sama. Pengusaha kuliner. Ya Kaisang pun sama. Bahkan Bobi pun sama. Pengusaha properti. Ya semuanya berawal dari pengusaha. Lalu kenapa sekarang pengusaha nggak boleh berbicara? Ya entahlah. Itulah yang terjadi saat ini. Dan saya rasa kita butuh banyak orang untuk berbicara. Butuh banyak orang yang aware terhadap konstitusi dan negara kita. Salam and open your mind.